memulai perekaman dan transkripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kelompok sistem kontrol fusi akan mempresentasikan terkait akan pembedahan soal ujian tengah semester di mata kuliah sistem kontrol fusi. Untuk anggotanya sendiri, di sini pertama ada Anissa Marito Siregar. Boleh perkenalan diri. Izin, nama saya Nisa Marito Siregar, NIM 2022-11029. Selanjutnya ada saya sendiri, Salman Al-Farisi, dengan NIM 2022-11036. Lalu ada Adikara, bisa tolong perkenalkan diri. Izin mengenalkan diri, nama saya Adikara Diputra dengan NIM 2022-11105. Oke, baik, kita bisa langsung saja ke pembedahan soalnya ya. Untuk soal pertama bisa. Oke, di sini untuk soal pertama, pertanyaannya adalah kita diminta untuk mendefinisikan apa itu sistem kontrol fusi dan jelaskan dalam satu paragraf. Nah, untuk menjawab hal ini, pertama kita definisikan dulu apa itu sistem kontrol fusi. Yaitu sistem kontrol fusi adalah suatu metode pengendalian yang didasarkan pada logika fusi, yaitu pendekatan matematis yang meniru cara manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang samar, tidak pasti, atau tidak eksak. Sistem ini mengubah input numerik atau himpunan klasik menjadi nilai dalam himpunan fusi, di mana nilainya antara 0 dan 1. Jadi di antara benar dan salah. Lalu berbeda dengan sistem kontrol konvensional yang menggunakan himpunan klasik yang membutuhkan model matematis yang presisi, sistem kontrol fusi menggunakan aturan-aturan linguistik yang dirancang berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ahli. Seperti itu. Bisa dilanjut. Untuk soal kedua akan dibedah oleh saudara Anissa. Oke, untuk nomor 2 itu di mana sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari, dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari, di mana gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu tersebut. Untuk menjawabnya, di mana kita menentukan inputnya itu variabel fusi, atau di mana permintaan dan persediaan. Permintaannya ada 2 himpunan fusi naik dan turun. Untuk gambar kurvanya, di mana ada mu x 01, ada permintaan turun dan ada permintaan naik. Di mana mu turun x sama dengan di keanggotaannya itu 5.000 dikurang x per 4.000 dan 0. X lebih kecil sama dengan 1.000, 1.000 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5.000, X lebih besar sama dengan 5.000. Untuk mu naik, X sama dengan, di mana keanggotaan 0, X dikurang 1.000 per 4.000, 1. X lebih kecil sama dengan 1.000, di mana 1.000 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5.000, X lebih besar sama dengan 5.000. Untuk persediaan, ada 2 himpunan fusi, banyak dan sedikit. Seperti tadi ada kurva mu x, di mana pada kurva ini terdapat kurva sedikit dan kurva banyaknya. Untuk mu sedikit, itu sama dengan Y, di mana untuk keanggotaannya 1, 600 dikurang Y per 500 dan 0. Untuk Y lebih kecil sama dengan 100, 100 lebih kecil 100 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 600, Y lebih besar sama dengan 600. Untuk mu banyak sama dengan, untuk keanggotaan 0, Y dikurang 100 per 500, 1. Untuk Y lebih kecil dari 100, 100 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil
kecil sama dengan 600 dan Y lebih besar sama dengan 600. Jika permintaan sama dengan 4.000 pasang sepatu, maka mu naik 4.000 sama dengan 4.000 dikurang 1.000 per 4.000 sama dengan 0,75. Untuk mu turun sama dengan 4.000 sama dengan 5.000 dikurang 4.000 per 4.000 sama dengan 0,25. Untuk persediaan, jika persediaan sama dengan 500 pasang sepatu, maka mu naik 500 sama dengan 500 dikurang 100 per 500 sama dengan 0,8. Untuk mu naiknya sama dengan 600 dikurang 500 per 500 sama dengan 0,2. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Selanjutnya untuk nomor 3 bisa dijelaskan oleh Saudara Adhikara. Baik, untuk nomor 3 sendiri, soalnya jelaskan apa itu himpunan fazi dalam satu paragraf. Di mana himpunan fazi adalah konsep dalam logika fazi yang memperluas ide himpunan klasik dengan memungkinkan derajat keanggotaan yang bersifat kontinu, yaitu antara 0 hingga 1. Dalam himpunan klasik, suatu elemen hanya bisa menjadi anggota nilai 1 atau bukan anggota, yaitu nilai 0. Sedangkan dalam himpunan fazi, suatu elemen dapat menjadi anggota sebagian dengan tingkat keanggotaan tertentu. Mungkin itu jawaban dari nomor 3. Oke, baik. Bisa di next ke nomor 4-nya. Baik, di sini untuk nomor 4-nya sendiri, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, umur kurang dari 35 tahun, parubaya, dari umur 35 sampai umur 55, terus tua, umur di atas 55 tahun. Buatkan satu solusi klasik set beserta kurvanya, lalu solusi fuzi set beserta kurvanya. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengklasifikasikan dulu masing-masing variabel linguistiknya. Jadi untuk yang muda, di sini umur di bawah 35 tahun, terus parubaya, dia umurnya dari lebih dari sama dengan 35 tahun dan kurang dari sama dengan 55 tahun. Lalu untuk yang tua di 55 tahun. Lalu bisa dilanjut lagi. Nah, oke. Di sini kita buat dulu clip setnya, di mana kita misalkan dulu untuk masing-masingnya itu di sini kita misalnya pakai X ya. Jika X sama dengan 34 tahun. Jadi dia itu bisa dibilang di bawah 35 kan. Berarti ya dia itu 0 seperti itu. Jadi dia masuk ke himpunan muda itu. Sedangkan untuk yang 35,5 tahun dia berujikan 0 atau dia dianggap tidak masuk ke dalam himpunan muda seperti itu. Dan begitu juga untuk yang parubaya dan tua seperti itu. Cuma bedanya dia di batasnya seperti itu. Kalau yang di muda itu dia ke arah kiri, ke arah sebelah kiri dari 35 tahun, sedangkan untuk yang parubaya itu dari 35 sampai 55. Sedangkan untuk yang tua itu sebelah kanan dari 55 yang dianggap sebagai anggota, yang dianggap sebagai satu. Gitu. Lalu di sini kita dari pernyataan itu, dari group set itu kita bisa mulai memodelkan fuzi setnya. Nah, di sini fuzi setnya itu ditemunya di 45, di mana satunya di muda itu dia di bawah dari berapa? Di bawah dari
35 seperti itu. Yang masuk ke himpunan fullnya itu di bawah dari 35, sedangkan untuk Parubaya itu yang masuk ke logika 1 atau full of membership itu dia dari 35 sampai 55, sedangkan untuk tua itu dia full of membershipnya itu dari 55 ke atas seperti itu. Lalu bisa di next. Nah, di sini kita juga sediakan terkait dengan fungsi keanggotaannya. Jadi kalau yang tadi itu dia bisa dikembalikan dulu yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita fuzzy setnya, sedangkan untuk yang setelahnya itu dia lebih ke arah fungsi keanggotaannya. Jadi bisa langsung dilihat aja di sini grafiknya. Bisa di next di yang linear sama yang trapesium. Nah, ya jadi di sini fungsi keanggotaannya kita modelkan di linear, di mana di sini X kurang dari sama dengan A, terus A kurang dari A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan X lebih dari sama dengan B. Begitu. Untuk A dan B ini dia 35 dan 55. Begitu. Terus yang trapesium di sini juga kurang lebih mirip-mirip ya. Dimana di sini A-nya itu kalau di soal dia sama di 35 juga, di D-nya itu dia di D-nya itu dia 55. Jadi full of membership-nya itu yang dari A sampai D untuk yang Parubaya. Untuk yang muda full of membership-nya itu mohon maaf, yang full of membership-nya itu yang A sampai B, sedangkan yang D itu dia full of membership-nya dari si yang linguistik tua seperti itu. Sedangkan A sampai B itu yang muda. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa di next saja. Di sini fungsi keanggotaan ini trapesium sama seperti yang tadi. Terus di sini kita juga modelkan kurva S-nya, di mana S atau sigmoid dia mencerminkan kenaikan dan penurunan secara tidak linear dari fungsi keanggotaan fungsi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembedahan soal nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5 bisa saya kembalikan ke saudari Anissa. Untuk saudari Anissa dipersilakan. Oke, suara saya kedengeran nggak? Terdengar. Oke, untuk nomor 5, buatlah matriks deskripsi dan karakter antara himpunan fuzzy dan himpunan klasik. Di mana untuk aspek keanggotaan untuk himpunan klasik, dia lebih tegas hanya 0 atau 1. Untuk himpunan fuzzy-nya dia bertingkat antara 0 dan sampai dengan 1. Untuk aspek representasi atau realistis, di mana untuk himpunan klasik kurang fleksibel untuk kondisi tidak pasti. Nah, untuk himpunan fuzzy lebih realistis untuk situasi yang ambigu atau abu-abu. Untuk aspek batas keanggotaan, di mana himpunan klasik jelas dan tajam, untuk himpunan fuzzy-nya itu tidak jelas atau transisi halus antara kategori. Untuk contoh, di mana untuk himpunan klasik umur lebih
kecil dari 35 atau di bawah dari 35 sama dengan muda. Dan umur di atas atau sama dengan 35 itu bukan muda. Untuk himpunan fuzi, umur itu adalah umur 30 itu muda dengan derajat 0,6, untuk umur 35 itu 0,0. Untuk fungsi keanggotanya, himpunan klasiknya tidak digunakan. Untuk himpunan fuzinya itu digunakan dan berbentuk fungsi linear, segitiga, dan sebagainya. Untuk aspek kelebihannya, untuk himpunan klasik, dia itu lebih sederhana, mudah dipahami, dan diimplementasikan. Sedangkan pada himpunan fuzi, dia lebih cocok untuk sistem yang kompleks dan tidak pasti. Untuk kekurangannya, di mana untuk himpunan klasik, dia itu tidak fleksibel dan kondisinya samar. Sedangkan untuk himpunan fuzinya itu perlu perancangan fungsi keanggotaan yang tepat. Sedangkan untuk penggunaan umum pada himpunan klasik, sistem logikanya biner, komputer dasar, sedangkan himpunan fuzinya itu sistem kontrol AI, otomatis pengambilan keputusan. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, bisa tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, thank you guys. Oke, makasih ya semua. Makasih banyak ya. Yuk. Man.